males gitu Kak, karena kan yang lain kan udah ketinggalan juga sama teman-teman gitu. Jadi untuk semangat bangkit lagi tuh minim gitu. Lebih milih kayak udahlah. Ya, semua orang tua pastinya tuh pengen yang terbaik untuk anaknya, itu tanpa Pasti. terkecuali ya semua orang tua. Tapi tidak semua orang tua punya pengetahuan yang cukup untuk mendidik anak. Bukan berarti nggak bisa sih ya, makanya pendidikan itu yang wajib bagi semua orang ya. Halo, kembali lagi dengan saya Agatha. Di video kali ini saya akan bahas tentang alasan seorang mahasiswi semester akhir ingin berhenti kuliah padahal sudah semester akhir. Apa coba penyebabnya? Kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang bersedia bercerita kepada kita. Langsung saja kakak, silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitriana Fadil Amri, saya biasa dipanggilnya Dila. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas Medan. Oke, langsung saja ya kak. Yang pertama nih, apa alasan kakak masuk Fakultas Psikologi? Sebenarnya kalau ditanya itu saya juga nggak bisa jelasin karena saya sendiri pun masih meraba soal itu dulunya gitu. Pertamanya saya itu menghindar dari yang namanya matematika dan ternyata itu nggak sesuai ekspektasi. Kenapa nggak sesuai ekspektasi? Dan ternyata di psikologi itu ada yang namanya statistika dan itu lebih ribet, banyak kali kita harus ini ngira itu, udah pusing sampai Dan ternyata ada 3 kan ya? Kita 3 apa 2 sih? dua 2 ya, 2 statistik statistik. 1 sama statistik 2. Jadi berarti kakak nih masuk ke Fakultas Psikologi karena Menghindari menghindari. hitung-hitungan Oke, sebenarnya. karena menghindari hitung-hitungan dan faktanya di lapangan ternyata ada hitung-hitungan ya di Fakultas Psikologi. Jadi info buat teman-teman, karena selain dari kakak sendiri, sebenarnya di luar sana ada banyak tuh yang pengen masuk ke psikologi karena menghindari hitung-hitungan. Dan di sini kami sampaikan bahwasanya di psikologi itu tetap ada hitung-hitungan, tetap ada matematikanya, itu namanya statistik gitu ya. Yang kedua ya. Nah, jadi setelah masuk ke Fakultas Psikologi nih, kan nggak sesuai dengan ekspektasi kakak karena ternyata ada matematika. Tuh gimana reaksinya? Ya sempat kewalahan juga sih karena kan yang pertama tadi kita kira nggak ada hitung-hitungan dan ternyata ada hitung-hitungan, jadinya kayak sedikit jadi males kan masuk kampus juga males. Terus pun di psikologi tuh kebanyakannya teori, jadi kita tuh lebih banyak menghafal, lebih banyak memahami. Setelah tahu semuanya, sempat kepikiran nggak kemarin pindah ke fakultas lain gitu? Sebenarnya sempat kepikiran karena kan karena soal itu dulunya sempat mau pindah juga. Tapi kan kembali lagi dimanapun kita, kalau namanya belajar apalagi psikologi pasti nemu hal yang sama juga kan. Kayak kita harus belajar statistik atau memahami lebih dalam lagi soal psikologi itu. Dan itu kan pelajarannya sama, yang dipelajari sama universitas yang baru kemudian sama yang lama pasti itu sama. Jadi menurut saya dulunya walaupun saya itu sempat mau pindah kampus, tapi kan kembali lagi kan toh semuanya sama gitu. Jadi ya udahlah, lebih bertahan ke di kampus yang lama sih, makanya nggak pindah ke yang lain hati. Oke, jadi maksudnya sama itu tetap membahas teori dan statistik gitu ya. Ya intinya selama kuliah berarti kita nggak bisa menghindari yang namanya teori-teori dan statistik, itu hitungannya. Karena nggak sesuai dengan ekspektasi, kakak kan tetap bertahan nih. Gimana cara kakak supaya tetap bisa menjalani perkuliahan? Ngebangkitkan semangat baru lagi, ngejalanin hari-hari lagi sama kayak pertama kali waktu maba kan itu lagi menggebu-gebunya tuh kan. Kalau lagi maba tuh kan menggebu-gebu kan kak. Jadi ya udah kayak gitu, Mencoba membangkitkan semangat lagi gitu ya. Ya, semua orang tua pastinya tuh pengen yang terbaik untuk anaknya, itu tanpa Pasti. terkecuali ya semua orang tua. Tapi tidak semua orang tua punya pengetahuan yang cukup untuk
bukan berarti nggak bisa sih ya, makanya pendidikan itu yang wajib bagi semua orang ya. Suka dukanya selama perkuliahan psikologi itu apa Kak? Coba ceritain ke kita. Pertamanya sukanya dulu lah ya. Sukanya itu di fakultas psikologi ini kita bisa lebih memahami manusia gimana, karena kan kita belajar tentang memahami manusia, basicnya manusia itu seperti apa gitu. Dan kita tuh bisa lebih mengontrol emosi gitu, karena kan kita di psikologi juga belajar bagaimana caranya kita supaya kontrol emosi gitu. Terus di psikologi juga kita tuh belajar tentang anak berkebutuhan khusus. Terus Ada satu info nih teman-teman, ada satu info saya tambahin ya. Umumnya kita orang psikologi, sarjana psikologi itu dianggap kayak bisa baca pikiran gitu. Jadi kalau misalnya ditanya lulusan apa psikologi, oh bisa baca pikiran dong. Itu sering ya Kak, itu di mana-mana ditanyain seperti itu. Nah sebenarnya lebih ke kayak belajar tentang kepribadian, belajar tentang emosional, temperamental gitu ya, tentang etika itu sih kalau di psikologi. Nah, inti dari psikologi itu sebenarnya kayak belajar tentang kehidupan ya Kak. Iya. Kalau saya pribadi itu banyak yang nanya, jurusan apa? Jurusan psikologi. Oh bisa lah ya, baca pikiran. Coba lihat aku ini gimana gitu kan. Sebenarnya kalau sejauh yang saya pelajarin dan saya sharing juga ke teman-teman yang lain, bahwa psikologi untuk S1 itu lebih ke memahami atau lebih ke teori sih sebenarnya. Iya, dan masih dasar. Masih dasar, masih umum gitu kan. Kalau ditanya soal itu masih ada sekolahnya lagi gitu. Ambil S2, profesi sama kayak kedokteran juga gitu kan. Kayak misalkan orang dia itu sakit gigi, tapi dia konsulnya ke dokter umum. Ya dokter umum menyarankan untuk ke dokter gigi. Dia nggak bisa ngejelasin apa-apa juga. Paling ya basicnya aja, kayak untuk reaksinya kayak oh sakit gigi ya, oh apanya, oh ini gejalanya ini, oh entah ada infeksi atau apa, itu kan yang lebih paham ke yang ahlinya lah ibaratnya kayak itu. Sama juga lah kayak kami gitu. Jadi tujuan kuliah bagi kakak itu sebenarnya apa? Tujuan kuliah itu kalau sebagian orang kan tujuan kuliah itu supaya dapat kerjaan gitu kan. Kalau saya sih sebenarnya iya juga supaya dapat kerjaan juga, dan di sisi lain supaya nggak belajar gimana caranya melihat kondisi atau orang-orang yang ada di sekitaran lingkungan kita, karena kan lingkungan itu berpengaruh terhadap pertumbuhan anak ke depannya nanti seperti apa, baik atau buruknya anak itu tergantung pola asuh orang tuanya di masa lalu. Kalau misalnya di psikologi itu dibilang golden age ya. Jadi minimalnya sekarang itu di mana-mana kebanyakan kalau mau kerja orang lebih memilih untuk ngambil S1 gitu, karena menurut mereka itu lebih berkompeten daripada yang anak SMA gitu. Jadi salah satu tujuan dari kuliah bagi kakak itu karena untuk memasuki dunia kerja ya, lebih ke dunia kerja ya, karena peluang kita itu diterima di perusahaan-perusahaan lebih besar kalau misalnya S1 dibandingkan lulusan SMA gitu ya. Walaupun sebenarnya tamatan SMA itu teman-teman itu nggak selalu kesannya nggak diprioritasin ya. Untuk dalam dunia kerja kayak di perusahaan orang nih memang lebih diprioritaskan yang S1 gitu ya. Tapi kalau untuk pengusaha sebenarnya ada banyak ya yang sukses itu meski bukan S1, dan di luar sana ada banyak juga yang sudah S1 tapi belum kerja gitu. Banyak. Jadi itu kembali ke orang-orangnya ya teman-teman. Kembali ke orangnya dan kembali ke rezekinya masing-masing, mungkin bisa dibilang seperti itu. Ya, kembali ke orangnya, kembali ke rezekinya, dan kembali ke kemampuannya, seperti itu ya. Oke, terus karena kita bahas tentang S1, jadi kan masuk ke psikologi itu kan ya. Kebetulan saya kuliah di psikologi, otomatis kan backgroundnya
dan basic yang saya pelajari itu tentang psikologi, tentang perkembangan. Selain itu kan kita juga, apalagi kita perempuan, kita tuh bakalan jadi seorang ibu, otomatis kita jadi pengajar pertama untuk anak, atau dibilang madrasah pertama si anak tersebut gitu. Kita itu memiliki kemampuan untuk membuat anak kita itu menjadi orang yang berguna nantinya gitu. Mendidik gitu ya. mendidik anak gitu, karena kan seperti yang kita ketahui bahwa gen dan pola asuh dan lingkungan juga itu sangat berpengaruh gitu kan. Walaupun dia belajar di sekolah, tapi kan dia lebih banyak belajar di rumah gitu. Jadi otomatis kita itu bisa mengajarkan dia lebih banyak kayak untuk dia cara ngelukis, gambar, mewarnai. Terus kita ajari dia, nah nanti kalau misal mau nulis, adik di sini aja ya nulisnya, nyatet, atau nanti nyoret-nyoretnya di sini aja. Jangan kasih dia edukasi yang sampai gitu ke dianya gitu, dengan bahasa anak-anak gitu. Iya. Jadi kayaknya udah mulai terjawab nih, atau bukan ini jawabannya. Kenapa kuliahnya hampir berhenti, ini kayaknya udah terlalu siap banget nih jadi seorang ibu, jangan-jangan gitu. Karena ya mengarahnya ke situ jadinya. Iya, jadi kan mengarahkan ke situ semua. Tapi itulah tadi intinya kan. Kalau ditanya kenapa apa tadi, apa tujuan kuliah gitu kan. Jangan semata-mata kita itu hanya untuk kerja gitu, enggak. Karena anak juga perlu kita, anak juga membutuhkan kita. Jadi kita tuh harus lebih bijak dalam mengambil keputusan, karena semuanya apa yang udah kita lakuin itu nggak ada yang sia-sia, dan itu memang udah direncanakan sama yang di atas, sama Allah. Jadi kita tinggal menjalanin aja, mungkin ini yang terbaik untuk kita gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada kita kerja atau jadi ibu rumah tangga, itu saya rasa nggak jadi soal ya, karena kita kan belajar bagaimana nanti kalau misal kita kerja, gimana kita harus menghadapi orang yang di sekeliling kita gitu. Kalau misal jadi ibu kita harus gimana gitu, kita kan udah belajar itu. Intinya kita udah mengantongin ilmu gitu, karena ilmu itu sangat mahal harganya. Jadi kita nggak ada yang perlu kalau dibilang tujuan ya, orang ada tujuannya ya, tapi bukan tujuannya semata-mata bukan untuk kerja ya, banyak tujuannya gitu, banyak manfaatnya gitu. Iya, benar-benar. Kalau misalkan kita juga nggak mempelajari itu, gimana kita bisa ngajarin anak kita supaya baik gitu. Karena kan siapa sih orang tua yang nggak mau anaknya itu jadi lebih baik gitu, jadi lebih baik dari orang tuanya gitu kan. Jadi itu sih Kak, kayak misalkan apa sih gunanya kita kuliah gitu, supaya nanti kita tuh bisa berguna, walaupun nggak di dunia pekerjaan, kita itu bisa berguna untuk anak kita, bisa jadi guru pertama untuk anak kita gitu kan. Kayak kita bisa memahami orang-orang yang di lingkungan kita seperti apa. Gak usah lah jauh-jauh, kayak kita tuh bakalan punya suami, otomatis kan kita suami itu ada dua pemikiran yang bakalan kita jadikan satu. Jadi kalau misalkan kita sama-sama egois, sama-sama mementingkan diri sendiri, mau jadi apa itu rumah tangga gitu kan. Supaya anak juga, karena kan kita orang tua bakalan jadi contoh untuk si anak gitu kan. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan, omongan apa yang kita sampaikan, karena kan anak itu sifatnya merekam di memori dia gitu kan. Kayak misalkan kita ngajarin yang nggak benar gitu, otomatis itu bakalan terbawa sampai dia nanti besar, sampai dia nanti berumah tangga, sampai nanti dia tua gitu kan. Dan kayak misalkan saya itu nggak mau anak saya itu jadi orang yang egois gitu, orang yang nggak bisa memahami orang lain gitu kan, orang yang nggak bisa berguna lah gitu kan. Terus berarti aku tambahkan sedikit ya, untuk soal pembelajaran itu kita bisa dapat di mana aja, apalagi sekarang itu kan mudah ya mengakses internet, YouTube gitu kan. Kita bisa belajar di mana aja, apapun background kita, entah itu latar belakangnya SMA, kuliah gitu kan. Cuma kalau di psikologi ini kita kayak lebih banyak belajarnya ya, kayak tentang
kita sebagai psikologi perkembangan deh. Itu jadi kita belajar tentang gimana pembentukan karakter orang, gimana pembentukan kepribadiannya, temperamennya gitu. Jadi intinya setelah kita lulus psikologi, lulus menjadi sarjana psikologi, selain dari untuk dunia kerja, untuk kita dulu nih membenahi diri sendiri, membenahi karakter kita, etika kita, terus kemudian memperluas wawasan kita untuk nantinya mendidik anak, karena setiap perempuan itu umumnya, walaupun gak semua, umumnya itu akan menjadi seorang ibu gitu ya. Jadi kita dulu yang dibekali dengan ilmu pengetahuan, wawasan, supaya kita bisa mendidik anak gitu untuk mempunyai karakter yang lebih baik ke depannya gitu ya. Karena itu tadi lupa sih teorinya siapa, tapi sekitar 80% itu anak dipengaruhi oleh pola asuh dan lingkungannya gitu. Terus pertama untuk anak kita, walaupun di luar dia memperoleh pendidikan, tapi kita juga harus membekali pendidikan di rumah gitu ya. Karena kan yang dia ketemu intens itu kan dengan kita orang tuanya gitu. Jadi kalau misalkan dan gak usah ke anak gitu kan, kita tuh harus membentuk keluarga itu seharmonis mungkin, dan itu caranya kayak kita lebih banyak memahami pasangan kita gitu. Jangan sampai kita itu ribut di depan anak kita, karena itu bakalan membentuk gitu. Iya, karena benar-benar. itu bakalan kayak terbawa gitu. Kayak misalkan kita tuh sering berantem ini ya, kayak di lapangan itu sering berantem itu di depan anak. Terus apalagi terjadi KDRT di depan anak, dan itu pun bakalan membekas gitu. Kayak misalkan dia tuh ada emosi yang nggak bisa dia sampaikan di usia kecilnya, itu bakalan terbawa ke nanti dia dewasa gitu. Bisa jadi apa yang dia lihat waktu kecil itu bisa dibawanya ke dewasa, dan itu dipraktekkannya, dilakukannya sama istrinya gitu. Kayak misalkan dia lihat ibunya sering dipukuli gitu kan. Dia tuh kan sebagai anak-anak dia tuh nggak bisa membela gitu. Jadi karena dia tuh sering dipukuli, terus ibunya juga sering dipukuli, otomatis dia juga terbawa nantinya ke dewasanya dia seperti apa gitu. Jadi ibaratnya dia tuh ngerekam di masa kecilnya, masuk ke alam bawah sadarnya, masuk di alam bawah sadar, dan nanti itu terrealisasikan waktu dia dewasa. Dia juga bakalan mukul anaknya, mukul istrinya. Iya, gitu. benar-benar. Kalau misalkan itu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan bisa jadi dia tuh lebih gak hormat ke suaminya, dan itu bakalan berdampak pada perceraian itu bakalan berdampak ke anak gitu kan. Jangan gara-gara kita anak yang gak bersalah tadi ini menjadi korban gitu. Iya, benar-benar. Karena itu tadi sih kayak yang kakak bilang, jadi kayak misalnya anak tuh ngelihat orang tuanya berantem di depannya, terus anaknya sembunyi di kolong, itu bakal terekam tuh di bawah alam bawah sadarnya, yang suatu saat ketika dia dewasa mungkin dia akan mengalami yang namanya trauma. Iya. Dan akhirnya dilampiaskan gitu. Ya syukur-syukurnya dia ketemu sama lingkungan yang mengasuh dia itu menjadi orang yang lebih baik. Jadi itu kayak lukanya tuh sembuh sendiri gitu ya gitu dia. Kalau misalnya enggak, dia ketemu lingkungan yang kurang pas, akhirnya dia tuh menjadi bumerang lagi buat orang lain gitu sih. Dan itu yang kita dapat di psikologi ya. Dan kebanyakan memang seperti itu gitu. Dan kebanyakan udah orang tuanya bercerai, dan dia juga masuk ke lingkungan seperti narkoba misalkan, kayak gitu, pergaulan bebas gitu. Jadinya bakalan merusak gitu, apalagi dia ketemu pasangan yang memang nggak baik gitu. Jadi untuk apa gitu hidup kalau misalkan nggak bisa buat berguna untuk orang lain gitu. Jadi kita udah sampai ke akhir ya sebenarnya. Cuma ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa sempat kepikiran untuk berhenti kuliah? Karena memang kalau orang udah kerja itu udah males gitu Kak, karena kan yang lain kan udah ketinggalan juga sama teman-teman gitu. Jadi untuk semangat bangkit lagi tuh minim gitu. Lebih milih kayak
udahlah kerja aja, kayaknya kerja lebih menghasilkan gitu kan. Kalau kerja kan itu positif kan Kak, udah menghasilkan. Padahal sebenarnya pendidikan juga penting gitu, makanya saya memilih untuk melanjutkan karena selain saya butuh juga gelar ini untuk penerimaan di dunia kerja ya, yang lebih untuk baik penerimaan, ya. Dan saya juga dan saya kalau saya berhenti kerja, kasihan orang tua saya gitu, karena orang tua saya kan udah dari awal tuh udah ngebiayain segala macam, terus tiba-tiba tinggal selangkah lagi udah skripsian, terus tiba-tiba nggak memilih untuk tidak melanjutkan kuliah, itu kayaknya sayang gitu. Jadi kan ibaratnya penyemangat terbesar itu sebenarnya orang tua gitu, jadi kayak nggak mau buat orang tua itu kecewa gitu sih. Jadi walaupun sempat kepikiran, tapi akhirnya mencoba membangkitkan semangat gitu ya. Karena masih ada orang tua gitu. Iya, benar. Salah satu penyemangat terbesar saya adalah karena kan ingin membahagiakan kedua orang tua gitu. Jadi kalau misalkan saya tiba-tiba nggak ngelanjutin lagi kan udah buat mereka kecewa gitu. Lagipun kan itu merugikan diri saya juga gitu kan. Karena ini udah di dalam proses Iya, penyusunan ya. Karena udah beberapa tahun ini saya menjalani, kalau misalkan saya udah nggak ngelanjutin lagi, udah cut di tengah jalan, jadi selama ini yang udah saya kerjakan itu sia-sia. Waktu yang udah saya kerjakan selama ini di perkuliahan itu serasa sia-sia gitu. Tapi lebih besar ke orang tua sih Kak, mau nggak ngecewakan mereka walaupun sebenarnya udah terlambat, tapi saya tetap kembali ke nggak ada kata terlambat selagi kita masih mau berusaha. Semangat. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mau kepikiran untuk berhenti kuliah, sebaiknya jangan. Kalau masih ada yang bisa dipertahankan gitu, sebaiknya jangan, karena pendidikan itu juga perlu. Kita dipandang kita tuh bakalan dipandang orang kalau misalkan kita itu berpendidikan tinggi gitu. Bukan berarti pendidikan rendah itu nggak dipandang orang gitu, cuman ya kita hidup di sekeliling orang yang memang butuh pengakuan gitu. Jadi sebisa mungkin kita benahi diri kita, dan saya juga seperti itu sebenarnya. Ini nasihat untuk diri saya sendiri supaya lebih semangat sebenarnya kayak gitu kan ya, karena di luar sana banyak saingan kita. Walaupun nanti kita jadi ibu rumah tangga, itu kan kembali ke nasib ya. Kalau nanti kita udah lulus kuliah, itu tuh bakalan banyak saingan di luar sana. Jadi perbanyak pengalaman, karena pengalaman itu karena pengalaman itu guru yang berharga. Karena pengalaman itu adalah salah satu guru yang paling berharga untuk diri kita, yang nggak bisa kita ulang lagi. Kan kayak sekarang kita itu di umur 20-an, nggak mungkin balik lagi. Nanti kalau udah tua nggak mungkin balik ke fase di 20-an gitu. Jadi di masa muda ini kita puas-puasilah gimana kita harus berpendidikan tinggi, harus bergaul gitu. Intinya bekali diri dengan pengetahuan, kemampuan, ya. memperluas wawasan gitu ya. Dan karena kalau di tempat kerja pun sekarang selain pendidikan, pengalaman juga dibutuhkan gitu. Walaupun pendidikan kita tinggi tapi pengalaman kita minim, itu menjadi pertimbangan bagi mereka. Tapi kalau misal pengalaman kita udah oke, terus pendidikan juga oke, insya Allah semuanya bakalan berjalan dengan mulus begitu. Oke. Jadi buat Kadila semangat untuk lagi nyusun nih ya, lagi nyusun walaupun ada kemarin sempat ada goncangan, tapi sekarang akhirnya fighting ya untuk lanjut lagi, karena udah di ujung dong ya, udah tinggal satu langkah lagi untuk sidang menuju Roma gitu ya. Jadi semangat, semoga semuanya cepat selesai. dan lulus dengan hasil yang memuaskan. Gitu. Jadi nanti kita bahas di kemudian hari lagi. Iya, berjumpa lagi bersama saya. Berjumpa lagi bersama Kadila setelah sidang gitu ya. Jadi sekian
apa namanya sih, sharing ya, info ya, apa sih, sharing lah ya. Sharing lah ya. Jadi sekian sharing yang bisa kita bagikan pada hari ini. Ambil positifnya aja ya teman-teman. Apa yang baik silakan diambil, untuk yang kurang baik itu boleh ditinggalkan gitu. Sekian untuk sharing hari ini. Untuk lebih kurangnya kami mohon maaf ya teman-teman, karena kami juga masih belajar gitu ya. Bagi teman-teman yang mau sharing ataupun ingin kita bahas sesuatu, boleh tulis di kolom komentar ya. Yeah. Jadi bakalan kita bahas. Kita tuh sama-sama belajar, sama-sama sharing. Iya, benar. Jadi sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.